Selamat pagi pemirsa. Ibarat pertandingan sepak bola, kemampuan tim dalam mengolah hingga menyarangkan si kulit bundar ke gawang lawan sangat menentukan kemenangan. Begitu pula dalam arena pemilihan presiden. Selain kekuatan pesona calon presiden dan calon wakil presiden, faktor lain yang menciptakan keberhasilan memenangi kontestasi adalah keberadaan tim sukses dalam menyiapkan strategi pemenangan. Pemirsa, inilah editorial Media Indonesia di hari ini Jumat 15 September 2023 dengan tema Menanti Taji Tim Sukses Capres bersama saya Leonard Samosir. Dan Anda semua para pemirsa bisa juga ikut menyatakan pendapat Anda nanti dengan menelepon nomor telepon 021 583 99 100. Dan pemirsa, pagi ini telah hadir bersama saya anggota Dewan Redaksi Media Group Don Bosco Slamun. Bang Don, selamat pagi. Selamat pagi, Leo. Sehat-sehat, Bang? Sehat. Ikut menjadi tim sukses? Tidak ya? Sebagai jurnalis nggak boleh. Tidak boleh. Kita akan bicarakan soal tim sukses calon presiden ini, Bang Don. Tapi kita lihat dulu pemirsa beberapa berita yang diperhatikan Media Indonesia untuk pagi ini. Untuk hari ini berita pertama adalah headline Media Indonesia. KPI, Komisi Penyiaran Indonesia, dinilai tidak berintegritas. Ini terkait dengan sosok Ganjar Pranowo di tayangan azan di televisi swasta. Ini artinya tidak berintegritas ini maksudnya apa nih, Bang Don? Ya, ini kritik Ade Armando yang sekarang jadi politisi PSI yang juga adalah mantan komisioner KPI sebetulnya. Oh, pernah di KPI ya? Iya, lalu kemudian ada gambar ilustrasi Ganjar Pranowo dalam azan ya, maghrib di TV, di RCTI atau MNC TV gitu. Lalu itu dianggap sebagai kampanye. Sementara menurut KPI ini tidak bisa dikategorikan sebagai kampanye. Karena? Kenapa? Pertama, ini belum terdaftar secara resmi Ganjar sebagai calon presiden. Kedua, sudah calon ya, tapi belum daftar. Lalu kemudian yang kedua, ini tidak dalam masa kampanye. Jadi kira-kira aturannya KPI itu bermain di legal formal, begitulah kira-kira. Sementara kalau ditilik dari segi politik, yaitu kritiknya Ade Armando, dan saya kira banyak politisi yang mengkritik demikian. Tentu juga pertanyaan berikutnya adalah pertanyaan etis gitu. Iya, etika. Tapi ya begitu. Karena kalau di dalam berita dikatakan Bang Don, Ade Armando mengutip standar program siaran ya, pasal 58 ayat 5, azan sebagai tanda waktu sholat dilarang disisipi dan atau ditempeli atau built-in iklan. Tapi ini kan bukan iklan ya menurut... Ya, itu bukan iklan. Secara teknis itu kan ilustrasi gambar sebetulnya. Jadi ya apakah Ganjar, apakah Leo ada di situ, apakah misalnya kalau ada Pak Prabowo atau ada Mas Anies, itu selama belum ada kampanye mestinya oke-oke saja gitu. Tetapi kan kembali lagi itu pandangan legalis formal gitu. Tapi kalau lihat misalnya soal etik, lalu kemudian lihat situasi di sekitarnya, ini layak dikritik gitu. Layak dikritik bahwa apakah itu kemudian di take down atau tidak, nggak ada juga kewajiban hukumnya. Karena P3SPS kebetulan saya pernah di KPI, jadi tahu juga isinya. Baik, kita harapkan memang ya semuanya ya, bukan hanya di kasus Ganjar ini, benar-benar juga menghargai atau menghormati etika. Kita ke berita selanjutnya. Kali ini kita ke halaman 12 di kolom humaniora. Ini rame juga nih Bang Don belakangan bagaimana lagu Halo Halo Bandung ya. Jadi saya lupa namanya apa tuh. Halo Halo Kuala Lumpur. Kuala Lumpur. Indonesia punya alasan kuat menggugat plagiarisme Malaysia, itu pembajakan ya. Ini caranya bagaimana tuh Bang untuk menggugat Halo Halo Bandung tidak diklaim sebagai Halo Halo Kuala Lumpur atau yang lain-lain, Bang Don? Ya mestinya ada jalannya, kan begitu kan. Biasanya kan orang mendaftar sebagai apa gitu di UNESCO kan, itu warisan budaya atau heritage. Gitu. Cuman kebetulan aja sekarang lagu Halo Halo Bandung yang sebetulnya sangat populer di kita tiba-tiba jadi berubah jadi Hello Kuala Lumpur. Halo Kuala Lumpur gitu. Dan ini bukan ini kasus yang kesekian gitu. Kita itu punya semacam tanda kutip perkara tentang beberapa hal yang berkaitan dengan warisan budaya ini. Misalnya di Malaysia orang bicara reok Ponorogo itu milik mereka. Kuda lumping, angklung, alat musik godang sambilan. Lalu kemudian lagu Rasa Sayangnya, iya kan? Iya Bang. Lagu kan terakhir lagu Halo Halo Bandung. Kalau lihat itu kan
ya ini apakah main-main di antara people gitu ya, masyarakat biasa gitu, atau seperti apa, tetapi agak mengusik memang yang itu. Sama seperti gini, kalau kita lihat di YouTube itu lagi rame. Kalau diskusi di YouTube itu adalah bagaimana bahasa Melayu menjadi bahasa internasional. Orang Indonesia bilang mana ada bahasa Melayu, bahasa Indonesia, kan gitu. Bahasa Indonesia yang kemudian justru lebih banyak pemakainya, bukan bahasa Melayu gitu. Ini agak politis tapi gimana gitu, rada-rada jahil gitu aja. Lucu-lucu juga ya. Kalau saya sih bilang ke teman-teman yang juga mereka agak marah juga begitu Bang. Saya bilang kita lihat sisi positifnya lah. Apa katanya? Bahwa kita itu punya nilai yang kemudian dibajak oleh negara jiran, negara tetangga kita. Karena kalau kita punya budaya tidak ada nilainya, pasti tidak akan ditiru. Saya bilang begitu Bang Don. Ya boleh aja kita pikir gitu. Cuma kita juga merasa agak menggelitik juga. Oke lah, nanti kita tunggu nanti kelanjutan dari cerita ini seperti apa. Menarik juga karena akhirnya hubungan Indonesia-Malaysia kan jadi hubungan yang bagaimana ya, naik turun begitu ya Bang ya? Love and hate. Love and hate relationship ya? Tetangga berisik. Oke, kita tinggalkan dulu berita itu, kita kembali ke halaman 2 pemirsa. Ini sesuatu yang penting juga untuk kita cermati karena ini harus membuktikan bahwa literasi kita masih relatif rendah. Tindak tegas pesohor promosikan judi online. Ini kan kalau dengar alasan artis WG ini Bang Don, dia mengatakan bahwa dia tidak tahu bahwa itu judi online, makanya dipromosikan saja, dikira itu hanya game saja. Nah ini bagaimana nih Bang? Wah, tentu bisa punya alasan begitu. Bisa punya alasan begitu dan ya silakan aja supaya kemudian kalau memang benar-benar begitu kan harus dikasih tahu dan harus bisa dibuktikan bahwa itu tidak sengaja. Cuman kan orang tidak bisa, itu fiksi hukum itu adalah tidak ada yang mengaku, tidak ada atau tidak bisa dibenarkan orang mengaku tidak mengerti aturan, tidak mengerti hukum. Tidak tahu hukum gitu. Semua orang harus dianggap tahu. Jadi yang begini juga harus dipertanggungjawabkan. Harus dibuktikan cuma memang menarik, bukan menarik saja, tapi itu menjadi penting karena perputaran uang judi online ini besar sekali. Betul. 2021 itu 57 triliun, 2022 itu 81 triliun. Sekarang tidak tahu berapa, lalu kemudian konten judi online itu 2018 sampai 2023 itu ada 938.000 konten judi online. Jadi itu besar dan itu berarti hampir di dunia maya seperti itu begitu banyak sebetulnya konten judi online seperti ini gitu. Kalau lihat begini ya menjadi sangat serius untuk diatasi. Cuma kadang-kadang kan begini Leo. Yang backing siapa, yang tindak siapa, itu ya kan kalau kita tahu hilang timbul ya kita tahu di mana masalahnya. Gitu. Dalangnya sih susah ya. Susah atau tidak mau ditangkap ya. Karena mungkin makanya jadi jeruk makan jeruk. Itu dia. Kita harap saja semua kita, terutama juga termasuk pesohor ya atau selebriti Bang Don, untuk benar-benar jeli ya. Jangan hanya tergiur dengan besaran imbalan. Ini mungkin kan melihat imbalan ya Bang Don ya. Iya, dan imbalan yang terlalu besar dengan pekerjaan yang kecil itu nggak masuk akal. Harus dipertanyakan. Harus dicurigai. Kalau itu tidak proper, ada sesuatu yang nggak. Jangan-jangan nggak benar nih. Karena untuk public figure tentunya ada tanggung jawab sosial juga. Bagaimana tidak menjerumuskan masyarakat yang lebih luas. Itu risiko dan tanggung jawabnya. Betul. Kita tinggalkan berita itu, kita ke editorial pemirsa dan Bang Don. Pada pagi ini diberi judul Menanti Taji Tim Sukses Capres. Taji itu saya cari-cari di kamus, itu adalah alat pertahanan yang menempel di ayam Bang. Iya, yang ada di atasnya. Iya, ayam aduan itu. Dan ini apakah kemudian artinya kesuksesan Capres memang ditentukan hanya semata-mata oleh timnya, atau memang oleh Capres dan Cawapres itu sendiri? Bagaimana? Pertama tentu bukan hanya tim sukses. Tim sukses menggabungkan tim sukses sendiri, relawan dan partai kan. Dan itu membuat orkestrasinya akan lebih bagus. Tapi biasanya kan tim sukses itu adalah orang yang jauh lebih dekat ke calon dibanding yang lain-lain. Jadi kalau kita lihat, lalu pertanyaannya apakah itu menentukan? Memang tergantung barangnya. Barang bagus mudah dijual, barang tidak bagus harus dipoles seperti apa, dan itu kerja tim sukses. Artinya apa? Personal branding para kandidat itu sangat menentukan. Track record para kandidat itu akan sangat menentukan bagaimana mudah dan susahnya
tim ses bekerja dan bagaimana kaya dan miskinnya tim sukses menarasikan itu. Karena narasi jadi penting. Karena mereka yang berkaitan dengan serangan udara, serangan darat, diksi, iklan dan seterusnya untuk sampai ke publik. Gitu. Kalau begitu, apakah kemudian kita akan melihat bahwa hingar-bingar pesta nanti, Bang Don, benar-benar diwarnai dengan kegembiraan saja, atau jangan-jangan kita mengingat sekian pemilihan yang lalu, kita menjadi ngeri-ngeri tidak sedap, Bang, karena juga bagaimana kampanye itu berpotensi membelah bangsa. Kita akan bahas itu, Bang Don, dan pemirsa, inilah editorial Media Indonesia untuk hari ini, Jumat 15 September 2023, menanti taji tim sukses Capres. Menanti taji tim sukses Capres. Ibarat pertandingan sepak bola, kemampuan tim dalam mengolah si kulit bundar hingga menyerangkan bola ke gawang lawan sangat menentukan kemenangan. Begitu pula dengan arena pemilihan presiden. Selain kekuatan pesona calon presiden dan calon wakil presiden, faktor lain yang menciptakan keberhasilan dalam kontestasi adalah keberadaan tim sukses dalam menyiapkan strategi pemenangan. Sejumlah partai politik yang sejauh ini mendukung Ganjar Pranowo sebagai bakal calon presiden telah mengungkapkan sejumlah nama yang akan menjadi tim pemenangan pada 2024. Meski belum menyebut pasangan Ganjar sebagai bakal calon wakil presiden, para elit tertinggi 4 parpol menunjukkan Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri atau Kadin Indonesia, Arsyad Rashid, yang akan memimpin tim pemenangan mantan Gubernur Jawa Tengah tersebut. Lalu mantan Panglima TNI Jenderal Purnawirawan Andika Perkasa dan mantan Wakil Kepala Polri atau Wakapolri Komjen Purnawirawan Gatot Edi Pramono sebagai wakil ketua tim. PDIP juga telah mengumumkan ada lebih dari 1.000 organ relawan yang mendaftarkan diri selaku pendukung Ganjar Pranowo. Di sisi lain, parpol-parpol yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Maju pengusung Prabowo Subianto masih menggodok mengenai tim kampanyenya. Prabowo juga belum memiliki calon pendamping untuk bisa maju dalam Pilpres 2024. Sedangkan parpol yang tergabung dalam Koalisi Perubahan untuk Persatuan atau KPP beserta Anies Baswedan yang sudah berpasangan dengan Muhaimin Iskandar juga telah menyepakati tim pemenangan Koalisi Perubahan. Di antara tim pemenangan itu, mereka sepakat menunjuk mantan Jaksa Agung M. Prasetyo dan mantan Jaksa Edwin P. Sitomorang sebagai Dewan Pengarah Tim Hukum. Lebih dari 1.000 advokat telah mendaftar untuk bergabung dengan tim itu. Anggota tim 8 Koalisi Perubahan KPP Willy Aditya mengibaratkan tim pemenangan pasangan Amin dengan istilah false nine yang ada di sepak bola. Sehingga semua bisa mengatur ruang, menciptakan peluang, sekaligus menjadi striker untuk mengegolkan pasangan Anies Muhaimin. Tim kampanye akan menjadi orang dekat bakal calon presiden. Mereka menyusun dan menjalankan strategi cara memenangi pemilihan. Di rezim pemilihan secara langsung pada hakikatnya adalah memilih citra kandidat. Peran partai politik justru sebatas sebagai syarat pengajuan calon, sehingga tim sukses akan menjadi pihak yang lebih berperan dalam upaya menciptakan citra para kandidat yang sesuai dengan keinginan publik. Para tim kampanye juga akan menentukan indah dan mulusnya permainan politik. Bagaimana melancarkan strategi serangan politik secara elegan meski menohok bagi pihak lawan. Bagaimana melancarkan strategi serangan politik secara elegan meski menohok bagi pihak lawan. Mereka juga akan menerima kenyataan atas hasil pemilu dengan lapang dada meski menyakitkan hati. Siap menang dan siap kalah, bukan sekadar slogan. Tidak menerima hasil pemilu akan diwujudkan berupa gugatan ke Mahkamah Konstitusi. Akan tetapi, ada juga permainan akal bulus dalam pertarungan politik. Mereka akan gencar melangsungkan serangan seperti black campaign, politik uang, atau distribusi kabar hoax. Tim sukses yang mengedepankan akal bulus juga dengan berat hati menerima hasil pemilu. Mereka akan memanas-manasi bahwa terjadi kecurangan pemilu tanpa data maupun fakta untuk menggerakkan massa.
Di sisi lain, tim sukses pasangan pemenang juga banyak yang meraih karir politik cemerlang, seakan menjadi reward atas komitmen dan hasil kerja mereka selama pemilihan. Semisal mendiang Cahyokumolo yang mengetuai tim pemenangan pasangan Joko Widodo Yusuf Kala pada 2014. Setelah pemilihan dia ditunjuk menjadi Menteri Dalam Negeri. Selain itu, Anies Baswedan yang menjadi juru bicara tim kampanye kemudian sempat menjadi Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Lalu Erick Thohir yang memimpin tim pemenangan Joko Widodo Ma'ruf Amin pada 2019 yang kemudian ditunjuk sebagai Menteri BUMN. Karir cemerlang para tim sukses tentu bukan karena akal bulus. Mereka tentu dipandang sebagai orang yang dipercaya oleh presiden terpilih. Presiden terpilih tentu telah melihat dan mengalami kapasitas dan kapabilitas para orang dekatnya tersebut. Mereka berhasil mengantarkan kandidat ke kursi kekuasaan tanpa akal bulus. Pemilu adalah ajang konflik politik yang terlembaga. Di momentum pemilulah terbuka peluang bagi pihak-pihak yang berbeda posisi untuk merebut atau mempertahankan kekuasaan secara sahih. Di era modern, tentunya publik berharap pergantian atau keberlangsungan kekuasaan bisa berlangsung secara riang dan beradab. Apalagi di Indonesia kerap mengibaratkan pemilu sebagai pesta demokrasi. Namanya pesta, seyogianya lah berlangsung secara meriah dan menyenangkan. Di bagian berikut Anda bisa ikut menyatakan pendapat Anda, pemirsa. Untuk saat ini tetaplah bersama kami. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Editorial Media Indonesia, dan saat ini sebelum kita lanjutkan diskusi, Bang Don, kita mau bertanya juga dengan peneliti sosial dan politik BRIN yang saat ini sudah tersambung lewat saluran telepon, Siti Zuhro. Bu Siti, selamat pagi. Halo, selamat pagi, Mas Leonard. Ya, Bu Siti, kalau kita lihat memang Capres dan Cawapres juga sangat ditentukan ya kemenangannya oleh tim sukses. Kalau Anda lihat, untuk saat ini kan ada disebut-sebut 3 nama baca pres ya, walaupun yang sudah ada cawapresnya baru 1 ya. Kalau Anda lihat sebetulnya apakah tim sukses ini benar-benar nanti bisa mengemukakan gagasan atau ide, atau mungkin di 2024 tahun depan ini masih bermain lagi dengan simbol-simbol, dengan identitas. Seperti apa Bu Siti? Ya, ini pertanyaan penting ini. Jadi Mas Leonard, kita sudah akan melakukan pemilu nasional kita itu yang ke-6 kali ya. Pemilu serentak 2024 itu 6 kali sejak pemilu pertama pasca tumbangnya Orde Baru itu tahun 99. Jadi nanti gitu 6 kali. Artinya apa? Kita pasti melakukan pemilu itu bukan tanpa alasan kan gitu. Jadi tadi sudah disebutkan ini akan merupakan dimensi dari pesta demokrasi quote unquote gitu ya. Tapi ini adalah kompetisi kontestasi. Ada proses di mana tidak hanya kompetisi kontestasi gitu ya untuk suksesi pergantian kepemimpinan gitu ya, tapi juga adalah pembelajaran gitu ya, konsolidasi demokrasi kita. Maka pertanyaan tadi itu akan terkait erat dengan seberapa kuat gitu ya, keinginan tekad kita untuk meningkatkan kualitas demokrasi kita, pemilu kita, sehingga pemilu ini akan menjadi pemilu yang berkualitas kan gitu. Lah kita punya filosofi tentunya kan, filosofi sebagai negara Pancasila, sebagai demokrasi Pancasila, kan seperti itu. Kita punya teks, punya acuan-acuan. Dan yang tidak kalah penting adalah konteks gitu ya. Nah konteks ini, konteksnya apa? Saat ini adalah konteksnya perubahan global ini. Dunia sedang menghadapi perubahan yang dahsyat gitu kan. Kompetisi kontestasi di level internasional, di level regional, dan di nasional sendiri kita dihadapkan juga pada katakan gitu ya pasca COVID yang luar biasa, dan ini era digital gitu loh.
Betul. Pemilih-pemilih nanti ini adalah pemilih yang tidak semuanya generasi kolonial gitu ya, tapi ini generasi milenial. Maka apa yang akan disuguhkan oleh tim pemenangan nanti itu? Kebutuhan negara bangsa kita itu apa? Mampukah kita memutus mata rantai praktek-praktek yang distortif gitu ya, menyimpang, melanggar dengan mengumbar gitu ya, berita-berita hoax, dengan mengumbar fitnah, mengumbar gitu ya, apa istilahnya, kampanye-kampanye hitam dan sebagainya. Ya itu yang mungkin harus diputus mata rantainya, Mas Lenat. Oke, Bu Siti, kalau melihat proses sampai sejauh ini ya, sampai saat ini kita berbicara, ini kan banyak simbol-simbol yang disematkan ke orang-orang yang akan menjadi baca pres dan bacawa pres. Simbol-simbolnya itu lebih, kalau saya lihat, jatuhnya ke identitas. Saya belum dengar ada ide-ide atau gagasan yang dikemukakan. Banyak yang mengatakan nanti itu pada saat kampanye kita akan kemukakan. Tapi kalau melihat tanda-tanda ini, apakah kemudian kita lihat 2024 akan berbeda? Atau memang nanti tim sukses itu juga masih banyak bermain di identitas dari yang dia jual, Bu Siti? Iya, jadi kita ini kan sebetulnya kalau pilpres itu beda dengan pemilu legislatif, ya kan? Pilpres memang akan mengandalkan capres gitu ya, dan ditopang oleh cawapres kan gitu ya. Jadi calon presidennya itu seperti apa? Gitu kan, ini calon presiden yang bisa menghentak, ya, bisa mendapatkan suara banyak, gitu ya. Maka cawapresnya tinggal menyempurnakan kemenangannya, kan gitu, mendongkrak saja. Betul. Nah, tentu ikon-ikon yang dimiliki masing-masing, kekuatan, kelebihan masing-masing calon presiden, gitu ya, yang sudah muncul saat ini, baik itu dari katakan Mas Anies, Mas Ganjar, Pak Prabowo, kan gitu ya. Itu masing-masing kan nggak ada yang beda, itu identitasnya sudah kita ketahui gitu ya. Nah kalau itu masih dijual belikan identitas ini dengan ngawur gitu ya. Ini menurut saya kita mengalami setback, kemunduran moralitas kita yang luar biasa lah. Menurut saya nggak ada alasan lagi. Lah lagi-lagi mereka ini juga tahu sebetulnya, calon-calon ini tahu. Tentu partai-partai juga tahu bahwa ceruk dukungan itu yang diperebutkan itu umat Islam, itu masalahnya. Gitu ya. Ketika umat Islam ada saja peluang-peluang apapun acara Islam itu mau diinikan, di apa istilahnya, dititipi iklan gitu, itu yang nggak boleh. Jadi kalau kita sudah sepakat seperti itu, kita hentikan, jangan terus-menerus mengumbar itu, kan gitu. Baik, kita harapkan tentunya pemilu 2024 berbeda ya, kita melihat dan menilai dan memilih orang-orang yang akan menjadi pemimpin kita berdasarkan ide, gagasan, dan bukan semata-mata identitas mereka ya. Terima kasih Bu Siti Zuhro. Iya, jadi menurut saya Mas Leonard ini kita jangan mundur ya. Karena Indonesia ini akan berkompetisi ya dengan ASEAN, dengan Asia Pasifik dan seterusnya. Maka ini yang tergantung para elit. Jangan terus-menerus membawa kita mundur gitu ya dengan topik-topik yang tidak mencerahkan itu. Terima kasih Bu Siti Zuhro, peneliti sosial dan politik BRIN, sudah mencerahkan kami. Selamat pagi Bu Siti. Pertanyaan besarnya itu Bang Don, apakah kemudian 2024 akan berbeda dengan 2019, 2014, dan sebelum-sebelumnya? Maksud saya berbeda adalah kita akan lebih banyak melihat gagasan, ide, rencana membangun daripada kemudian sekedar identitas dari orang-orang yang akan menjadi RI 1 dan RI 2 ini. Harapannya selalu begitu, Leo. Harapannya selalu begitu, dan kita kali ini menurut saya kalau lihat komposisi gitu, rasa-rasanya kita mungkin akan keluar dari situasi itu. Kenapa? Karena kombinasinya? Ya, misalnya kombinasi Pak Anies sama Nasdem sama PKB. Itu dua kombinasi yang sebetulnya kita tidak bisa mengatakan itu kanan. Kira-kira begitulah. Tetapi kan kita belajar dari kampanye 2014 dan 2019. Kita tahu pihak mana yang kemudian mengeksploitir isu-isu sektarian, isu-isu primordial yang sangat besar, gitu. Kita bisa lihat itu. Semua penonton juga tahu dari mana, 2014 dan 2019. Misalnya kita lihat, lalu kemudian kalau kita lihat seperti ini, kita berharap jangan sampai itu terulang gitu. Karena misalnya di tempatnya Pak Prabowo itu masih tim lama sebetulnya. Artinya teman-teman lama, koalisi lama. Kalau lihat di situ ada Golkar,
ada PAN, masih kan PKB yang sudah keluar begitu, dan kita tahu seperti apa kampanye 2014 dan 2019 dari Pak Prabowo dan kawan-kawan. Kalau kita lihat itu, tapi oke, saya kira betul tim pemenang ini menjadi tim ses ini menjadi sangat penting. Pertama karena mereka menentukan topik. Mereka menentukan bagaimana seorang punya diksi atau calon punya diksi untuk kemudian bisa diterima oleh publik sebagian besar, dan itu membuat orang happy dengan pesta demokrasi. Kedua, mereka ini kan bukan saja soal topik, tapi juga memobilisasi logistik. Memobilisasi logistik yang sangat besar. Maksudnya dana nih Bang ya? Dana, uang yang kemudian itu kemudian mungkin akan disebarkan ke partai untuk mengumpulkan massa, disebarkan untuk iklan, disebarkan untuk kerja tim sukses sendiri, disebarkan untuk relawan, disebarkan untuk kandidat sendiri. Ini kan pekerjaan besar yang kemudian kita lihat jangan sampai di belakang sini begitu banyak sponsor yang kemudian menitipkan hal-hal ideologis yang mungkin bisa berbeda sekali dengan apa yang kita harapkan. Kita berharap kalau lihat timnya sekarang misalnya, saya sih lebih yakin bahwa kali ini akan lebih tenang, lebih sejuk, lebih produktif. Lebih produktif karena kita sudah belajar. Tadi Ibu Siti mengatakan kita sudah 6 kali. Kita juga sudah merasakan ketakutan 2 kali. Pilpres langsung ditambah Pilkada DKI. Masa kita akan mengulangi hal seperti ini? Gitu. Jangan lagi menjual hal-hal murah untuk kemudian memenangkan pertarungan gitu. Karena saya bertanya begitu Bang Don, karena kan sejauh ini ya kita kan melihat ada upaya untuk mempertebal identitas orang. Yang tadi ada berita kita baca salah satu soal KPI saja misalnya. Itu kan terkait itu juga. Nah, kalau kemudian ide atau gagasan itu baru kita tahu pada saat masa kampanye mulai, yang hanya singkat saja Bang, hanya sekian bulan kan. Ini kan mungkin akhirnya lebih kuat bagaimana membangun image persona atau akhirnya jatuh-jatuhnya identitas dari calon RI1 dan RI2-nya ketimbang gagasan. Berarti tidak banyak berubah dong di 2024. Bagaimana? Ya sekarang sih mungkin mediumnya lebih banyak dibanding dulu ya Leo. Karena semua kan bisa disebarkan lewat media-media baru yang unlimited. Itu bedanya dengan dulu gitu. Kalau dulu kan perlu waktu banyak karena media untuk menyampaikan itu juga terbatas. Lebih banyak fisik ya? Sebesar-besarnya televisi gitu, masih tetap tidak bisa menjangkau lebih personal seperti media-media baru gitu. Kalau dari segi itu kita berharap ini waktu yang cukup. Makanya kemudian kalau kita menganggap ini waktu yang tidak cukup, kita meminta partai lebih cepat menentukan calon supaya orang lebih paham. Orang sekarang paham siapa figurnya, personal brandingnya, tapi orang belum tahu atau belum paham tentang apa sih visi dan programnya. Karena itu sangat penting supaya kemudian kita bisa naik kelas. Karena kalau tiba-tiba dalam waktu dekat juga kembali lagi soal pemahaman publik terhadap berbagai program yang disajikan itu mungkin tidak secepat seperti yang kita harapkan. Intinya kemudian adalah kalau ini lebih masif dan lebih cepat, tim suksesnya itu bisa menyebarkan lebih awal, itu juga akan membuat semacam literasi politik bagi publik. Kira-kira begitu, Leo. Bang Don, di sekian pemilu baik daerah, kepala daerah maupun presiden, kita masih ingat ada sekian ide dan gagasan yang disampaikan oleh tim sukses. Kelihatannya sih hampir semua calon. Yang akhirnya justru kita tahu itu tidak masuk akal begitu. Dan itu janji-janji manis yang beberapa orang menjadi tergiur dan akhirnya memilih karena itu. Padahal itu sebenarnya tidak masuk akal. Di awal-awal ini walaupun belum masuk masa kampanye, kita sudah mulai melihat itu. Ada usulan-usulan BPJS gratis misalnya, atau apa gratis begitu, atau gaji akan dinaikkan sekian puluh kali lipat. Apakah masyarakat Indonesia nanti atau sekarang ini sudah bisa lebih cerdas Bang? Sudah lebih kritis lagi untuk melihat, ini tidak masuk akal ini gagasannya, atau memang akan kembali berulang sekian pemilu yang lalu? Ya, mestinya dicatat Leo. Publik harus mencatat janji itu. Saya ingat ketika tahun 2014 setelah Pak Jokowi terpilih. Saya ingat, saya ikuti pertemuan. Di situ ada Pak Luhut, kemudian ada timnya. Lalu waktu itu beliau KSP ya. Lalu kemudian dicatat semua janji-janji kampanye Jokowi sebelumnya. Dicatat. Dan itu ada begitu banyak. Begitu ada banyak. Dan itu dikasih tahu dalam pertemuan terbatas itu. Dikasih tahu, ini janji-janjinya, ini janji-janjinya. Nanti akan ini yang dipenuhi, ini. Ya, tapi kan
kita juga tahu mungkin terlalu banyak janji juga, tidak semuanya bisa terpenuhi atau tidak semua terlaksana gitu. Tetapi bahwa ada keinginan untuk merecord itu, lalu kemudian menyampaikan itu juga satu hal yang menarik. Penting itu. Jadi kalau sekarang misalnya ada janji makan gratis, orang harus pegang itu. Walaupun orang mengatakan bagaimana caranya gitu. Katanya ada ratusan triliun untuk bisa menyampaikan. Katanya kasih makan untuk ibu hamil, lalu kemudian untuk rakyat miskin dan begitu banyak orang. Ya orang harus catat seperti apa gitu. Orang bisa tahu mana janji yang realistis, mana yang tidak. Tim sukses atau tim pemenangan harus betul-betul kali ini jangan ngegombal, jangan jual jamu dalam pengertian yang tidak baik ya, jangan kayak penjual obat. Gitu. Kampanye tentu meyakinkan publik cara itu, tapi publik tidak lagi serendah dulu pengetahuannya untuk kemakan sama janji. Nah, gitu. Pertanyaan besarnya itu Bang, apakah kemudian nanti kalau kita sudah masuk masa kampanye yang memang resmi akan disampaikan ide dan gagasan, itu benar-benar akan jujur ketika berkampanye? Karena saya masih ingat seorang mantan kepala daerah Jakarta waktu itu yang mengatakan, jangan berbohong hanya untuk kemenangan, jangan bohongi rakyat hanya untuk kemenangan, karena itu kan akhirnya ujung-ujungnya nanti yang susah ya rakyat sendiri. Tapi kita harus jeda dahulu Bang Don dan pemirsa tetap bersama kami, Editorial Media Indonesia segera kembali. Media Indonesia mengajak Anda untuk mengakses fitur premium e-paper. Dengan sajian konten berbasis intelektual dan meneguhkan kebangsaan, Media Indonesia tampil dengan lebih dinamis melalui e-paper Media Indonesia yang dapat Anda akses kapan saja, di mana saja. Caranya mudah, download aplikasi Media Indonesia di Android atau ketik link e-paper.mediaindonesia.com atau bisa scan QR Code pada layar kaca Anda. Klik tab e-paper di bagian samping layar tablet Anda, daftarkan data diri, serta pilih paket berlangganan e-paper Media Indonesia sesuai dengan kebutuhan Anda. Nikmati juga bonus spesial tambahan 4 halaman rubrik fokus setiap hari. Semua bisa Anda dapatkan hanya di e-paper Media Indonesia. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi customer service di nomor 0811 1201 2018 atau kunjungi media sosial @mediaindonesia. Media Indonesia, referensi bangsa. Terima kasih Anda masih bersama kami pemirsa di Editorial Media Indonesia, dan kita akan mendengarkan juga Bang Don pendapat dari pemirsa Metro TV terkait dengan tim sukses Capres ini. Saat ini kita sudah terhubung dengan pemirsa Metro TV di Palu, Sulawesi Tengah. Ada Pak Kamaludin. Pak Kamaludin, selamat pagi. Selamat pagi Pak. Selamat pagi Pak Kamaludin. Silakan Pak pendapat Anda Pak. Bagaimana kita bisa melihat tim sukses Capres menyukseskan Capres Cawapresnya? Silakan Pak. Ya, menurut pendapat saya, tim sukses nanti yang akan dibentuk bukan hanya tim sukses yang bisa meraup suara yang lebih besar, tetapi bagaimana caranya mengangkat isu di setiap daerah. Contoh misalnya di Sulawesi Tengah, di kota Palu ini sudah kurang lebih 20 tahun begitu janji untuk perluasan bandara yang seharusnya bisa kami miliki embarkasi tersendiri, yang dimana pada endingnya akan mendapatkan income kepada daerah, sampai sekarang tidak terlaksana perluasan itu. Tentunya ini kan merupakan salah satu isu yang harus juga diangkat oleh tim sukses nanti. Kemudian misalnya masalah perusahaan-perusahaan yang ada di Sulawesi Tengah ini, katakan di Kabupaten Morowali, memang betul di sana merupakan satu perusahaan besar, tetapi kemanfaatannya juga kita harus ketahui. Baik. Jangan sampai perusahaan yang ada di daerah-daerah ini hanya simbol bahwa perusahaan ini merata di Indonesia, tetapi kemanfaatannya itu hanya untuk bayar hutang. Harus efektif untuk rakyat lokal juga begitu ya Pak Kamaludin ya? Iya, betul. Karena saya melihat ini Pak, terus terang isu-isu yang diangkat ini hanya bagaimana caranya meraup suara yang terlalu besar. Misalnya bagaimana di Pulau Jawa. Menang, ya? Baik. Terima kasih kemudian Pak Kamaludin. Yang terakhir Pak, Pak. Yang terakhir kami mohon juga kepada tim sukses yang dibentuk nanti ini adalah betul-betul orang yang diketahui oleh masyarakat umum. Baik. Terima kasih Pak Kamaludin di Palu, Sulawesi Tengah untuk pendapat Anda Pak. Selamat pagi.
Di belakang Pak Kamaludin ada Ibu Indra di Cirebon, Jawa Barat. Bu Indra, selamat pagi. Selamat pagi Bung Leonard Samosil dan Bung Don Bosco. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bu Indra. Hari Jumat yang indah ini dapat hadiah untuk bicara Bung Leo. Iya. Waduh, ini editorial ini memang selalu cermat. Iya. Menanti taji tim sukses Capres. Ya betul. Tapi taji juga kalau si ayamnya sendiri tidak sehat, kuat, segar, bugar kan fungsinya juga kurang efektif. Ya, walaupun tajinya diasah, tapi Bung Leo betul-betul ini kalau nggak usah jauh-jauh pemilihan kepala desa aja di desa itu yang berperan itu taji-tajinya ini. Kalau di desa disebutnya si bagong. Nah, bagongnya ini yang berusaha sampai pun money politik ya. Nah, jadi nanti kalau ada apa-apa itu si calon sih tenang-tenang aja, ini si bagong yang baku hantam. Bahkan setelah perjamuan selesai pun banyak bagong-bagong yang masih dalam tanda kutip berseteru ya. Kemudian kalau tadi Bung Leo dan Bung Don Bosco menyamakannya dengan permainan, pemilu 2024 ini kalau ibarat permainan catur, Bung Leo udah nggak ngerti ya gimana aturannya. Sepertinya kuda bisa jadi jalannya es, tidak L lagi. Iya. Pakem-pakemnya terlewati maksudnya Ibu begitu ya? Diagonal. Iya. Kemudian bidak juga bisa mundur loh Bung Leo. Nah, iya. Jadi sepertinya identitas hilang, tapi yang biasa dilakukan jadi diubah-ubah begitu. Nah, ini yang perlu kita lihat dan mudah-mudahanlah nanti keadaan bisa menjadi lebih baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Indra di Cirebon, Jawa Barat untuk pendapat Anda. Selamat pagi. Di belakang Ibu Indra ada Pak Ramadan di Jambi. Pak Ramadan, selamat pagi. Selamat pagi Pak Leo dan Pak Dan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Pak Ramadan pendapat Anda Pak? Silakan Pak. Kalau pada ayam ada taji asli, ada taji palsu Pak Leo. Kalau orang biasa nyambung ayam ada taji asli, ada taji palsu. Kami berharap masyarakat taji yang tajam itu untuk meyakinkan masyarakat bahwa Capres dan Cawapres yang diusung itu betul-betul bermutu. Taji yang tajam itu tidak digunakan untuk merendahkan, membuat orang bid'ah memilih sesuatu. Jangan seperti itu taji itu. Taji adalah untuk mempertajam, meyakinkan masyarakat bahwa yang kami sodorkan kepada masyarakat ini memang orang-orang yang berkualitas. Hari ini ingat Pak Leo, beras naiknya bukan main gara-gara subsidi pupuk dipotong terus setiap tahun. Bawaslu yang 11 triliun itu tolong diawasi, kampanye hitam, mohon ditindak dan diambil tegas, kalau perlu dicabut hak pilihnya. Jadi ketegasan Bawaslu yang 11 triliun itu sampailah ke akar rumput yang selalu berkampanye hitam. Mari kita gunakan pemilu 2004 meletakkan dasar-dasar kemajuan untuk masa depan. Memang kita berkampanye, orang yang kita kampanyekan itu berkualitas untuk membangun negeri ini. Tidak ada lagi janji kosong, revolusi mental sampai hari ini belum terlihat wujudnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ramadan di Jambi untuk pendapat Anda. Di belakang Pak Ramadan ada Pak Yunus Luat di Kalimantan Utara. Pak Yunus, selamat pagi. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Bung Leo dan Bung Don Bosco Salamun, siap kami kasih pendapat berkaitan dengan taji tim sukses.
Pertama, pesan khusus kami dari pelosok Kalimantan Utara, Kabupaten Bulungan, supaya siapapun yang menjadi ketua tim sukses Capres Cawapres 2024, supaya bermain dengan baik, mengatur strategi dengan baik, jangan membuat riak-riak sampai kepada masyarakat bisa terpecah, terbelah. Demokrasi ini adalah satu pesta yang terbaik. Kemudian pesan kami supaya setiap, mohon izin walaupun kami di pelosok, kami ingin menyampaikan pesan bahwa setiap parpol, mohon izin, apalagi ketua tim sukses, hendaknya disampaikan kepada anggota supaya mematuhi peraturan-peraturan yang ada. Misalnya, harus patuh, ya? Peraturan KPU nomor 3 tahun 2022 tentang tahapan jadwal penyelenggaraan pemilu 2024. Jangan sampai duluan, karena nanti akan ribut. Di bawah ini gampang betul ributnya. Nah, oleh sebab itu mari kasih pemahaman. Siapapun nanti yang terpilih jadi presiden dan wakil presiden Republik Indonesia, itu kita yakini bahwa secara iman Tuhanlah yang menunjuk. Mari kita satu kembali. Seperti orang main bola lah. Kalau main bola memang harus ada bertabrak sedikit di situ dan lain sebagainya. Tapi itu namanya sportivitas tinggi. Terima kasih. Terima kasih untuk Indonesia tetap bersatu. Terima kasih Pak Yunus Luat di Kalimantan Utara. Selamat pagi Pak. Ini para pemirsa sudah sangat jeli. Bagaimana nih Bang Don? Ya itu gambaran menurut saya masyarakat kita udah banyak yang makin jeli. Cuman problemnya kan orang masih mungkin terikat atau masih bermasalah dengan politik uang kan. Suara dipengaruhi oleh uang gitu. Baik. Tapi secara konsep menurut saya masyarakat kita sudah makin cerdas itu Leo. Iya. Bagaimana memastikan bahwa pemilu tahun depan itu berkualitas, kita bahas di bagian berikut Bang Don, dan pemirsa tetap bersama kami. Editorial Media Indonesia kembali segera. Terima kasih Anda masih bersama kami dan kita ada di bagian akhir diskusi kita pagi ini. Bang Don, kalau kita bicara kampanye, masalahnya kan adalah tidak ada undang-undang atau peraturan yang mewajibkan atau bahkan memberi sanksi kalau janji itu tidak terpenuhi. Nah, kemudian ketika tim ses tidak memberikan sesuatu yang efektif, tadi kata Pak Kamaludin di Palu, efektif untuk rakyat di daerah juga. Akhirnya kan jadinya pertanyaannya apa manfaatnya? Bagaimana Bang? Ya manfaatnya sebetulnya sangat tergantung pada rakyat juga gitu. Rasa-rasanya kita, berkali-kali kita bicara di sini Leo, rasa-rasanya kita melihat sejumlah contoh. Bagaimana sebuah daerah sukses memilih kepala daerah yang benar. Mungkin janjinya banyak, tapi ada yang terpenuhi. Tapi ada yang janji kosong betul. Kita lihat saja di sejumlah daerah. Fakta seperti itu memperlihatkan bahwa kalau rakyatnya cerdas memilih, dia juga dapat pemimpin yang baik. Sama juga dengan Pilpres kali ini. Cari yang betul-betul kita anggap atau kita nilai punya track record. Sekarang kan gampang untuk mempunyai track record. Kedua, yang secara personal kita juga bisa tahu bahwa ini orang baik, paling tidak punya integritas. Ya itu juga semua sudah terbuka, tidak ada lagi yang tertutup. Memang jadi soal ya, bahwa banyak juga janji yang publik juga tahu bahwa banyak janji kosong. Bagaimana janji kosong itu bisa keluar? Karena biaya untuk mencapai kemenangan ini juga besar. Jadi digunakanlah berbagai cara termasuk janji-janji yang tidak realistis untuk mendapatkan suara dari rakyat itu. Supaya menang? Supaya menang. Coba bayangkan Leo, ada yang bilang bahwa itu pasti di atas 1 triliun. Tapi bukan itu angkanya. Ada pengamat yang bilang 7 triliun. Ada yang bilang, ada ekonomi Forbes, dia bilang itu data tahun 2012. Itu pemilu di Indonesia, Pilpres di Indonesia itu minimal 600 juta dolar. US dollar. Itu di atas 7 triliun. Kemudian Perludem bahkan tahun 2018 mengatakan itu ada angka yang menyebutkan 8 triliun. Baru-baru ini saya ketemu seseorang yang tidak bisa saya sebut namanya. Katanya pada tahun 2019 ketika Pak Jokowi kampanye itu 6 triliun. 6 triliun? 6 triliun. Itu orang sekeci dia gitu. Lalu kemudian ada yang mengusulkan kampanye 2024 harus menyediakan 11 triliun. Nah, kampanye yang terlalu mahal seperti ini, mau tidak mau ada cara-cara khayal dan cara-cara bohong untuk mencapai kemenangannya. Itu dipakai juga? Itu dipakai karena kan begitu banyak sponsor juga di balik itu kan. Dan itu kita, ya apapun cerita, yang paling penting publik betul-betul tahu gitu. Dan memang angka-angka seperti itu memang masuk di akal. Ada yang menjelaskan, misalnya kalau kita ketemu teman-teman parpol,
Bagaimana tidak mahal? Bayar saksi saja dengan 800.000 lebih TPS. Kalau kita bayar 150.000 per orang, itu saja sudah pasti 1 triliun lebih. Coba bayangkan. Saksi saja ya? Saksi saja. Wah. Kita belum bicara soal panggung, soal kampanye. Karena kan tim ses ini kan mengurus ini sampai ke tingkat teknikal kan. Yeah. Belum lagi akomodasi macam-macam. Memang masuk di akal. Lalu karena biaya yang semahal seperti ini, ya akhirnya ya ada aja orang bikin janji-janji untuk janji-janji palsu, janji-janji bohong untuk menggait suara. Yeah. Kembali lagi, para kandidat mestinya tahu atau tim sesnya mesti tahu bahwa publik itu sudah paham tentang janji bohong dan janji yang benar. Yeah. Gitu. Jadi kalau membuat atau membantu kampanye pemenangan, ya harus betul-betul teliti dan harus betul-betul lebih realistis saat ini. Gitu. Tadi ada pemirsa yang mengatakan Taji ini harusnya untuk mempopulerkan atau menyukseskan capres tanpa menjatuhkan capres yang lain. Kampanye hitam jangan, kampanye negatif bisa. Betul. Itu bisa kita lihat tidak Bang di tahun 2024 ini? Ya kita berharap karena kan yang maju kan sebetulnya sudah punya pengalaman semua. Rata-rata Pak Prabowo sudah berapa kali maju gitu. Yeah. Kemudian Mas Anies sudah pernah di DKI gitu. Ganjar gubernur Jawa Tengah. Jadi mereka bisa lihat semua pengalaman itu untuk bisa dipakai gitu. Untuk membuat kampanyenya lebih baik gitu. Yeah. Saya yakin sih kalau lihat calon gitu kita tahu bahwa oh diksinya akan seperti ini. Kita sudah bisa meraba gitu. Mana yang rawan, mana yang enggak gitu. Tapi kan ini kan tidak hanya tergantung pada calon. Karena ini juga sangat tergantung pada begitu banyak orang tim ses. Satu, kedua pada begitu banyak relawan yang notabene banyak pamrihnya. Kemudian kepada partai politik relawan atau pamrihwan atau tokoh-tokoh politik atau tokoh parpol yang juga punya bahasa sendiri gitu. Baik. Makanya memang harus ada tagline yang atau kampanye yang betul-betul menggambarkan program yang nyata, jelas tapi menarik bagi publik. Gitu. Baik, kita harap tim ses benar-benar bisa menyukseskan capresnya dengan tetap menjaga keutuhan bangsa kita ya. Betul ya. Bang Don, terima kasih sudah hadir tempat ini Bang. Selamat pagi. Selamat pagi Leo. Pemirsa, pemilu adalah ajang konflik politik yang terlembaga. Di momentum pemilu, terbuka peluang bagi pihak yang berbeda posisi untuk merebut atau mempertahankan kekuasaan secara sah. Di era modern tentunya publik berharap pergantian atau keberlangsungan kekuasaan bisa berjalan dengan riang dan beradab. Apalagi di Indonesia, pemilu kerap diibaratkan sebagai pesta demokrasi. Ya namanya pesta, seyogianya berlangsung secara meriah dan menyenangkan. Saya Leonard Samosir, terima kasih Anda sudah menyimak editorial Media Indonesia 1 pagi ini. Terus jaga kesehatan Anda, terus jaga nurani Anda. Selamat pagi, sampai jumpa. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.